Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati. Good morning everybody, ladies and gentlemen. Today saya akan menjelaskan sekali lagi tentang safety, yaitu manajemen risiko, namun kita memakai proses hazard analysis dan tools yang melakukannya. Nanti alat yang kita gunakan adalah failure mode dan effect analysis, disebut dengan FMEA. Kita tahu bahwa dalam setiap manajemen risiko ada urutannya. Yang pertama adalah classify activities, boleh berupa pekerjaan, produk atau service. Kemudian identifikasi hazard, access the risk, kemudian risk control, dan review risk. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam tayangan saya, ada hazard or risk hierarchy control. Itu mungkin tidak saya ulang lagi. Ada elimination, substitution, engineering, administration, dan BPA. Kemudian, apa itu hazard and risk? Hazard adalah suatu bahaya yang merupakan potensi yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Sedangkan risk merupakan suatu nilai, setelah dikasih nilai dari konsekuensi karena terpapar terhadap bahaya itu, sehingga nilai itu disebut dengan, ada nanti nilainya RPN kalau di FMEA. Kemudian nilai itu dapat didapatkan perkalian kemungkinan dengan hazard itu sendiri. Risk can be defined as a combination of the probability of the event and its consequences. Apa itu PHA? Proses hazard analysis, yaitu melakukan analisis proses. Macam-macam proses, bisa proses produksi kimia, non-produksi non-kimia, atau bisa service. Selanjutnya apa PHA? Proses hazard analysis adalah salah satu cara. Bisa kita menggunakan JSA, JSO, atau untuk di sini kita menggunakan FMEA. Beberapa jenis identifikasi bahaya seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Ada JSA, Job Safety Analysis, ada FMEA yang mau kita jelaskan di sini, ada JSO, dan terakhir HAZOP. HAZOP adalah Hazard and Operability Study. Yang dimaksud dengan proses hazard analysis adalah melakukan analisis pada proses itu sendiri. Kita bisa menggunakan HAZOP juga, kita bisa menggunakan FMEA. Ini akan dijelaskan nanti, ada dosen lain, tapi di sini saya akan menjelaskan FMEA saja. PH adalah cara mengidentifikasi bahaya secara integral dalam suatu rangkaian proses produksi. Merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis bahaya potensial atau potensial hazard dari suatu proses dalam penanganan bahaya-bahaya itu. Karena ini PHA, maka fokusnya adalah peralatan, alat-alat instrumentasi, utilities, dan nanti ada tindakan manusia juga dalam pekerjaan itu, baik rutin maupun non-rutin atau eksternal yang berdampak kepada proses itu. Kita fokus pada proses, maka pertanyaan sistematis ditujukan ke setiap bagian atau part yang didapat dari bagian itu, di mana mungkin terjadi penyimpangan dari standar atau dari rancangan awal, dan apakah penyimpangan itu akan menimbulkan bahaya besar. Summary daripada PH ini adalah, the first step in the PHA is a hazard identification. We must understand what the hazard is before we begin to assess what can go wrong. Typical hazard encounter in our industry tipikalnya adalah kita tekanan-tekanan, pressure, high pressure, low pressure, temperatur, high temperatur, low temperatur. Apakah yang kedua adalah oxidizer, bahan-bahan oksidasi, bahan-bahan mudah terbakar, flammables, bahan-bahan toksik, atau combustible material.
Metode dari PHA itu yang ya bisa kita gunakan what if analysis. Analisis bagaimana jika, checklist, what if checklist, hazard. Yang ini adalah failure mode dan effect analysis. Boleh kita pakai fault tree analysis, pohon kegagalan, atau metode-metode lain yang lagi berkembang dalam ilmu keteknikan. Untuk melakukan PHA ini, maka hal-hal yang perlu diketahui adalah satu, proses safety information, informasi tentang bahan kimia, teknologi, proses, emergency procedure, dan sebagainya. Kemudian nomor 2, informasi tentang highly hazardous proses chemicals, proses kimia yang sangat berbahaya. Misalnya characteristic explosion yang mungkin terjadi, bahaya reactivity, bahaya terhadap pekerjaan, erosi, korosi, dan alat-alat monitornya. Informasi yang ketiga adalah toxicity, permission, exposure, limit, physical data, macam-macam itu nanti ada boiling point, density, temperature, LFL, UFL, low flammable limit, upper flammable limit, kemudian reactivity data, corrosivity, data yang kompatibel dengan yang lainnya, data thermal, panas, kemudian MSDS atau Material Safety Data Sheet. Informasi yang keempat yang harus diketahui adalah proses teknologi itu sendiri. Sekurang-kurangnya harus ada block diagram, proses kimia kriteria maksimum, proses limit, PNID. Kemudian yang masuk dalam proses equipment adalah material konstruksi, PNID, electrical classification yang harus gas proof, relief system, pembuangan, ventilation, codes dan standar. Kemudian material dan energi balance. Kemudian safety-nya. Ini ada contoh gambar nanti yang dilampirkan. Kemudian tim yang terlibat dalam PHA, misalnya proses engineer, mechanical engineer, instrumentation engineer, civil engineer, safety engineer, environmental engineer, operation manager, farmasit kalau diperlukan, dan yang lain-lain yang masih mungkin dipanggil. Failure, asal katanya fail, FMEA asal katanya failure artinya gagal. Mode adalah mode-nya sendiri. Mode, alat itu ada mode yang mungkin gampang rusak. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian efek atau dampak atau metode yang bermasalah. Atau mode yang bermasalah, sorry. Itu bisa merusak proses, berhenti, meledak, terbakar, mencemari, dan sebagainya. Dalam FMEA dikenal 3 istilah. Yang pertama adalah safe, atau kepanjangannya severity, tingkat keparahan. Kemudian OCC, occurrence, itu disebut dengan probability. Kemudian detection, date. Makin sulit kita mendeteksi, makin besar resikonya. Makin gampang kita mendeteksi, makin kecil resikonya. Sehingga dari ketiga angka ini ditemukanlah namanya RPN, perkalian daripada safe kali OCC kali date, disebut dengan RPM. RPN itulah risk priority number. Makin besar RPN-nya, makin berisiko, dan segera kita lakukan perbaikan-perbaikan. Ini ada gambarnya lagi, severity occurrence detection. Penutup. Demikianlah pengantar PHA ini kami jelaskan dengan contoh cara identifikasi FMEA. Selanjutnya hazard, fault tree, what in analysis akan kami jelaskan pada kesempatan yang sama. Kami dari PT BGM ingin berbagi secara CSR free untuk penjelasan introduction. Pada detailnya nanti Bapak Ibu sekalian boleh menghubungi kami. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi